أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصالحين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wabil khusus yang kami banggakan para siswa Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah, calon-calon pemimpin bangsa, the golden generation, generasi emas kalian yang insya Allah ke depan akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah harus sejak dini kita lakukan, agar iman dan takwa itu tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita. Kalau sejak dini, sejak di usia seperti kalian yang masih belajar membekali diri untuk masa depan, dan kalian sudah senantiasa bermuhasabah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi kunci sukses buat kalian ke depan. Sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Maka pondasi utama yang harus selalu kita muhasabahi agar tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita adalah pondasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya baca
Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita adalah orang-orang yang diikat oleh Allah dengan keimanan. Maka kita semua adalah bersaudara. Dan Allah tegaskan dalam ayat ini dengan menggunakan kata ikhwah. Artinya bahwa saudara seiman, saudara seakidah, saudara seagama, kita yang sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan kita itu sama dengan persaudaraan kalau kita senasab atau seketurunan. Artinya begitu dekat, begitu kuat hubungan kita yang diikat oleh Allah dengan keimanan, ketauhidan, atau sama-sama kita adalah memeluk agama Islam, ukhuwah Islamiyah. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para siswa Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah yang berbahagia, fa aslihu baina akhwaykum, kata Allah. Maka damaikanlah di antara saudaramu apabila di antara saudaramu ada yang bertikai. Maka bantulah saudaramu kalau mereka sedang membutuhkan bantuan. Maka ringankanlah beban saudara-saudaramu kalau mereka sekarang sedang memikul beban yang sangat berat. Maka doakanlah saudara-saudaramu kalau hari ini mereka membutuhkan doa kalian, doa kita. Itu maknanya fa'aslihu baina akhawaykum. Dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat Allah, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sejak dini, sejak kecil, sejak masih muda, harus kita tancapkan dengan kokoh rasa kepedulian, empati, rasa persaudaraan, rasa persahabatan, pertemanan, rasa kita ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, rasa kita ingin berbagi dengan yang lain, rasa bahwa kita menyadari apa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah titipan. Jadi sejak dini, sejak kecil, sejak seusia seperti kalian dan kita semua hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah tertanam, tidak ada benih kesombongan dalam diri sehingga kita merasa harta kita banyak, lalu kemudian kita mengecilkan orang lain yang tidak memiliki harta yang banyak. Kita kemudian tidak menumbuhkan rasa empati, rasa peduli, membantu meringankan beban saudara kita karena kita merasa bahwa hidup kita sudah selamat. Jangan sampai terjadi.
Maka sejak kecil harus tertanam rasa kepedulian buat kita bahwa kita adalah bersaudara. Terlebih Allah ikat dengan tali keimanan, tali persaudaraan sesama umat Islam. Itu harus tertanam dengan kokoh dalam jiwa kita. Kalau orang yang empatinya, rasa kepeduliannya terasa di dalam dirinya, ini adalah tanda-tanda orang yang sukses dan bahagia. Hari ini hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di bumi Palestina yang sedang berduka karena dijajah, diserang oleh Zionisme Israel. Maka apa yang harus kita lakukan? Pastinya yang pertama muncul dalam diri kita adalah rasa empati, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang baru kehilangan jiwanya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya laki-laki, bahkan juga perempuan, bahkan juga anak-anak, bahkan yang masih balita yang harus meregang nyawa akibat teror bom rudal dari Zionisme Israel. Penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina. Maka pertanyaan pertama, adik-adik, para siswa yang sedang Syafiatul Amaliyah yang dirahmati Allah, apakah kita juga merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu atau tidak? Kalau tidak, berarti iman kita dipertanyakan. Minimal yang pertama, adakah empati di dalam diri kita? Minimal yang pertama yang muncul, adakah rasa kemanusiaan kita yang hadir ketika melihat kejadian yang menimpa saudara kita di bumi Palestina? Paling tidak itu, karena itu indikator keimanan. Ada baginda Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kita cinta dengan diri kita, kita rawat diri kita, kita rawat tubuh kita, kita berikan tubuh kita asupan gizi biar kita sehat walafiat. Kita jaga diri kita supaya diri kita tidak sakit dan sebagainya. Kita mencintai diri, tapi ketika engkau tidak mencintai saudaramu, maka imanmu dipertanyakan. Maka Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian, di antara kita, kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Ini pertarungan iman. Jamaah Jumat rahimahullah, adik-adik. Maka ketika ada seseorang yang tidak terasah kemanusiaannya, melihat orang susah dia tidak peduli, malah dia kemudian menyombongkan dirinya, maka imannya dipertanyakan. Ini tanda-tanda ke depan tidak akan jadi orang sukses. Silakan baca sejarah bagaimana orang-orang hebat. Silakan bertanya kepada kedua orang tua kalian, bagaimana orang tua kalian bisa menjadi orang sukses dan orang yang berguna. Karena satu aspek kepedulian, aspek kemanusiaan, aspek berbagi dengan sesama, itu yang kemudian membuat langkah mereka mudah menggapai kesuksesan. Maka kalau kalian ingin sukses dan bahagia juga demikian, tanamkan sejak dini. Maka hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Kita punya harta, donasikan untuk meringankan beban saudara kita yang di sana. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan pertolongan buat saudara-saudara dari kekejaman Zionisme Israel. Saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Allahumma izzal Islam wal muslimin, khususan li ikhwanil muslimin fi Filistin. Hadirin jamaah rahimahumullah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang
mulia ini menggugah kita semuanya, wabil khusus buat para siswa Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah, kalian calon pemimpin bangsa. Ingat bahwa kalau kita ingin jadi orang sukses, Allah berikan kemudahan buat kita. Jalan menuju kesuksesan itu, tanamkan dan kuatkan rasa persaudaraan di dalam diri kita. Kuatkan dalam hati kita rasa kepedulian, rasa kita, empati kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka bantulah, maka ringankanlah beban saudara-saudara kita. Kalau tidak, kita bisa bantu dengan uang. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai justru kita melakukan hal-hal yang negatif, yang justru kita bahagia melihat penderitaan yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Paling tidak kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini adalah orang-orang yang insya Allah terasah hati kita untuk senantiasa menebar kepedulian terhadap saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu minimal doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan buat saudara kita di Palestina dan mereka terbebas, mereka bisa merdeka dari penjajahan Zionisme Israel. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir